Hai Sobat 16, namaku Zulwadi Dayat. Selamat datang kembali di channel YouTube Zulwadi Ade. Oke Sobat 16, pada video kali ini gua mau bacain spesifikasi dari Samsung Galaxy S25 guys. Ya, ini adalah rilisan terbaru dari seri S-nya Samsung di tahun 2025 ini ya guys ya. Oke, sekarang gue salah lama-lama, gue langsung aja untuk bacain langsung dari spesifikasi handphonenya. Oke, let's go. Oke, jadi di sini gue sudah ada nemu salah satu website yang membahas spesifikasi dari Samsung Galaxy S25 guys. Oke, di sini udah ada namanya dan sebelah kiri sini ada gambar dari handphonenya guys. Kalau dilihat dari segi desain sih sebenarnya Samsung dari tahun kemarin itu bahkan sampai seri A pun juga desainnya sama guys. Cuman gue udah megang nih yang seri S25, gue udah pernah coba tes. Gue lihat dari sisi ring kameranya ini lumayan cukup beda sama seri S sebelumnya guys. Jadi kalau yang gue lihat itu seri S ini, yang S25 ini dia lebih besar dari segi ringnya. Gue nggak tahu apakah emang itu perasaan gue aja atau bagaimana, tapi kurang lebih seperti itu guys. Karena gue pernah coba bandingin antara S25 dengan S2 sama S24 guys, kayak gitu. Dan bodinya S25 sama S24 itu hampir sama sih, dengan material kotak kayak gitu. Kalau misalkan S23 kan nggak kotak dia guys, bentuk maksudnya pinggir sininya nih kayak gitulah. Oke, di sini rilis 2025 dengan 3 kamera, bentang layar di 6,2 inch dan untuk kapasitas baterainya di 4000 mAh. Oke, dan fitur keunggulannya nih, dia bodi ringan dan memiliki IP68 yang artinya emang handphone ini udah anti air guys. Dan di sini ada SoC kelas atas Snapdragon 8 Elite. Terus kamera depan autofocus yang mampu merekam video sampai 60 fps. Dukung Android sampai 7 tahun. Bisa dapat updatean sampai 7 tahun guys. Terus layar Dynamic AMOLED 2 kali dengan refresh rate adaptif 120 Hz. Terus juga konfigurasi 3 kamera belakang fungsional dan punya kemampuan AI untuk mendukung komunikasi dan produktivitas. Oke, untuk spesifikasinya jaringannya dia sampai 5G guys, dan di sini ada dual SIM slot khusus, berarti ada eSIM ya. Oh bener nih, ada eSIM kan baru gue bilang. Dan untuk beratnya sendiri dimensinya di 146.9 kali 70.5 kali 7.2 mm, beratnya di 162 gram. Ya, ini udah kita bahas tadi ya, artinya dia tahan debu ya kan, bisa dicemplungin lah, bisa berenang. Ukuran layar udah, terus resolusinya di 1080 kali 2340 pixel. Wow, cukup gede juga guys. Dia sudah proteksinya di Corning Gorilla Glass Vis 2. Oke. Terus dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ini sih serius, gue udah megang si handphonenya dan itu handphonenya gokil guys. Bener-bener enak banget, smooth banget layarnya. Wah, gokil lah pokoknya. Dan nih bedanya guys sama seri S yang sebelumnya. Jadi untuk seri Samsung S25 ini, dia RAM-nya itu udah dibekalin 12 GB guys. Ini gila, gede banget cuy. Dari segi RAM-nya doang, gokil. Dan untuk memori eksternalnya yang paling terendahnya itu ada di 256 GB. Paling tertingginya itu ada di 512 GB. Gue nggak tahu deh nih, ini ada yang 1 tera juga atau enggak, tapi yang gue baca spesifikasinya kurang lebih seperti ini guys. Dan untuk memori eksternal tidak ada. Oh berarti nggak bisa dimasukin memori eksternal ya guys ya. Berarti kita hanya terpatok di memori internalnya aja. Hampir sama kayak iPhone malah ya jatuhnya. Kalau nggak salah seri gue nggak tahu deh seri S sebelumnya ada atau enggak, gue nggak tahu karena kalau seri Samsung A sampai pokoknya seri A ya kalau gue nggak salah itu ada guys. Oke, di sini jenis kamera ada 3. Di kamera belakangnya nih guys, ini 50 megapiksel wide angle, terus 12 megapiksel ultra wide, dan untuk telefotonya ada di 10 megapiksel. Oke, dan untuk kamera depannya dia hanya ada 1 kamera aja, dibekali 12 megapiksel wide
12 megapiksel lensa wide ya guys ya. Dan untuk dia ada NFC-nya juga tentu lah ya. Untuk beberapa handphone flagship pasti ada lah. Dan untuk baterainya sendiri, jenis baterainya ini dia menggunakan baterai Li-ion dan kapasitasnya 4000 mAh. Pengisian cepat 25 watt, pengisian nirkabel 15 watt, pengisian balik nirkabel 4.5 watt. Dan untuk OS yang rilis pertama ini nih, dia ada di Android 15 One UI 7. Di sini juga ada sensor fingerprint ultrasonic di bawah permukaan layar dan ya seperti itu. Di sini untuk jack audionya nggak ada, berarti tandanya kalau misalkan kalian mau bikin konten, mau ada tambahan mic eksternal, itu biasanya sekarang sih udah menggunakan mode Bluetooth atau yang dicolok ke ini guys, ke Type-C ya guys ya, kayak gitu. Dan untuk warnanya sendiri ini ada beberapa warna. Yang pertama itu ada Ice Blue, terus kedua Mint, ketiga Navy, keempat Silver Shadow, terus kelima Pink Gold, dan keenam Coral Red, dan yang ketujuh Blue Black. Nah, gue kemarin itu waktu nyoba handphone ini, gue nyoba yang warna Silver Shadow guys. Itu warnanya sendiri enak banget di mata dan digenggamnya juga enak banget. Dan gue juga udah coba lihat yang versi Blue Blacknya juga guys. Ice Blue, sorry Ice Blue. Ini kedua warna yang menurut gue lumayan cukup bagus ya. Cuman gue penasaran sama warna Pink Gold dan Blue Black tuh gue belum megang. Tapi kalau untuk kedua warna seperti Silver Shadow dan Ice Blue itu gue udah megang dan warnanya cakep banget sih di mata. Oke. Dan untuk fitur lainnya di sini ada Samsung Deck dan Samsung Wireless Deck, asisten virtual Bixby, Samsung Pay, speaker stereo yang di setel AKG, dukungan pemutaran audio resolusi tinggi 32 bits. Oke, jadi itulah beberapa spesifikasi singkat dari si Samsung S25 ini. Oh ya, untuk harganya sendiri kita bacain. Untuk harganya sendiri untuk Samsung S25 ini di tahun ini itu pertama rilis dia harganya harganya ini waktu dia rilis di kapasitas 256 GB itu di harga Rp14.999.000. Buletin lah ya guys, 15 juta cuy. Dan untuk kapasitas hampir 1,5 terabyte itu ada di 16.099.900 yang artinya 17 juta. Gokil. Dan untuk jenis kameranya sendiri gue juga udah coba dan itu kameranya lumayan cukup bagus ya. Keluaran seri S emang gak bisa dipandang sebelah mata sih guys, emang bagus banget, gue akuin sih. Untuk zoomnya, untuk fotonya, untuk videonya itu S25 gokil habis sih. Tapi untuk segi harganya ya masih mahal. Kalau misalnya kalian mau beli mungkin sabar-sabar, kurang lebih nunggu setahun atau 2 tahun, biasanya harga handphone bakalan sedikit turun. Oke guys, itu aja untuk video gue hari ini. Buat kalian yang menyukai video gue hari ini, jangan lupa untuk klik like dan klik berlangganan di channel YouTube Zulwadiyade. Oke guys, gue Zulwadiyade. Pokoknya kalian tetap stay tune terus di channel YouTube Zulwadiyade. See you next time. Dadah, see you.